言ってみろ。 Halo teman-teman, kali ini Denanime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Wind Waker Season 2 episode 7. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang ke channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Di saat hari libur, Sakura, Nire, dan Suo berjalan untuk menemui Tsubakino. Karena Tsubakino ingin mengatakan terima kasih kepada mereka, sebab kakek itu sudah sehat berkat mereka bertiga. Nire pun sampai senang, tidak menyangka bisa datang ke restoran rekomendasi Tsubakino. Namun dengan Nire seperti itu, Sakura yang melihat wajah Nire diperban, Sakura lalu menanyakan, apakah Nire diajar oleh seseorang? Mendengar itu, Nire sampai bingung, namun menjawab bila dirinya hanya terjatuh. Dan Nire pun lalu mendorong Sakura untuk melanjutkan perjalanan dan meminta ke Sakura untuk jangan membahas itu lagi. Dan di sisi lain, terlihat seseorang wanita berlari terburu-buru. Ternyata dikejar oleh sekelompok orang. Beralih ke Sakura. Karena Nire yang membaca map dan mereka berjalan sudah cukup jauh, Sakura menanyakan ke Nire apakah benar itu jalannya. Nire yang merasa benar, namun seketika Nire dibuat kaget karena mereka sudah sampai di depan lokasi pintu masuk distrik Sarkem. Namun mereka pun lalu berjalan masuk saja. Dan di saat mereka berjalan di distrik Sarkem itu, Nire sampai ketakutan, bahkan mengajak mereka untuk kembali. Karena itu bukan tempat yang boleh didatangi anak SMA. Akan tetapi Sakura menolak ajakan Nire karena sudah berjalan cukup jauh dan meminta untuk meneruskan saja. Namun di saat Sakura ingin berjalan kembali, tiba-tiba seseorang wanita tadi terjun dari lantai atas gedung itu. Tapi tunggu dulu, Bre. Dan Anim mengucapkan terima kasih untuk yang sudah nyawer ya. Tapi bila teman-teman yang lain ingin nyawer lagi, link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Dan wanita itu pun sampai menimpa Sakura. Tapi untung saja Sakura dan wanita itu tidak kenapa-napa. Setelah itu, Suo lalu menanyakan, ada apa dengan wanita itu? Karena terlihat terburu-buru, terluka, bahkan sampai gaunnya robek. Wanita itu tidak memberitahu apapun dan malah berpamitan ingin pergi karena terburu-buru. Namun seketika, sekelompok pria datang menghadang wanita itu. Dan salah satu kelompok pria itu yang ada di depan, mungkin ketuanya, lalu mengatakan, serepot apapun bayarannya, tetap sama. Padahal hanya ingin membawa satu wanita, tapi bayarannya kurang sepadan. Dari situ, Suo dan Sakura sudah mengerti bila wanita itu dikejar oleh sekelompok berandalan itu. Ketua berandalan itu lalu menanyakan ke wanita itu, apakah mereka bertiga? Apakah teman wanita itu? Sakura yang mendengar itu lalu menyaut saja, memangnya kenapa? Bila kami kenalannya. Mendengar ucapan Sakura seperti itu yang tidak sopan menurutnya, dan biasanya mereka langsung mengajar saja. Tapi karena mereka tidak punya waktu, ketua berandalan itu meminta ke Sakura untuk menyerahkan wanita itu saja. Mendengar itu, wanita itu akan ikut saja agar tidak ada perkelahian. Namun Nire menahan wanita itu. Dari situ Sakura akan menghadapi mereka. Sakura pun lalu berjalan mendekat ke mereka dan mengatakan tidak akan memberikan wanita itu pada mereka. Tapi sebelum Sakura menghadapi sekelompok berandalan itu, Sakura meminta ke Suo untuk menemani Nire dan wanita itu. Namun Nire meminta ke mereka untuk maju saja karena Nire bisa melindungi diri sendiri.
Sakura yang belum percaya, Suo lalu menyuruh Sakura untuk menyerahkan saja kepada Nire. Sakura pun lalu teringat ucapan Kaji dan Kotoha. Dari situ Sakura mempercayakan Nire. Dan pada akhirnya Sakura dan Suo lalu menghadapi para berandalan itu. Namun di saat salah satu musuh akan menyerang Nire, itu membuat Sakura panik. Tapi untung saja Nire bisa menangani itu. Shin pun lalu beralih ke Mare menceritakan kenapa Nire bisa seperti itu. Ternyata itu karena Nire sudah diajari oleh Suo. Di saat kemarin, saat Suo dan Nire berjalan pulang sekolah berdua, Suo menanyakan kenapa Nire terlihat murung. Dari situ Nire lalu bercerita bila Nire ingin terus berada di samping Sakura dan membantu Sakura saat ada kesulitan. Dan juga membantunya untuk meraih puncak. Karena saat pertama kali Nire bertemu Sakura, Sakura bilang kepada Nire bila Nire tidak culun. Jadi Nire ingin pantas memenuhi kata-katanya. Karena Sakura bisa melangkah maju, maka Nire juga ingin melangkah maju. Maka dari itu Nire meminta ke Suo untuk mengajari cara berkelahi. Suo pun mengerti maksud Nire. Tapi sebelum melatih cara berkelahi, lebih baik Suo akan melatih Nire cara melindungi diri dulu. Dari situ Suo lalu melatih Nire saja. Pertama, Suo mengajarkan ke Nire untuk jadi serangga kutu kayu dulu. Suo meminta Nire untuk menyerang Suo. Sembari diperlihatkan caranya. Ketika orang mencoba memukul, mereka sering mengincar wajah. Jadi, bila tiba-tiba jongkok, itu akan hilang dari pandangan mereka. Dengan begitu, satu-satunya pilihan mereka jatuh tertunduk lesu. Dan setelah Suo melatih itu, Suo juga memberitahu ke Nire untuk Nire jangan memejamkan mata saat berhadapan dengan musuh. Kembali ke pertarungan, Nire pun sempat heran dengan dirinya karena bisa melakukan yang diajarkan oleh Suo. Namun tiba-tiba salah satu musuh menyerang Nire lagi. Namun untung saja Suo menolongnya. Sembari mengatakan bila Nire masih tahap pembelajaran. Setelah Suo menjatuhkan musuh itu, Suo masih mengingatkan ke Nire. Sudah dibilang untuk Nire jangan memejamkan matanya. Tapi menurut Suo, Nire juga sudah melakukannya dengan baik. Sakura yang melihat Nire bisa seperti itu, dia bahkan sempat tersenyum lega. Sakura pun lalu kembali menyerang musuh. Bahkan Sakura juga melakukan kutu kayu. Dan setelah para kroco-kroco berandalan itu sudah terkapar, Sakura lalu mengakhiri ketua berandalan itu saja. Pada akhirnya, para berandalan itu sudah terkapar. Setelah itu, Sakura lalu mendekat ke Nire dan Suo. Sakura menanyakan ke Suo, apakah Suo yang mengajari Nire gerakan beresiko itu. Suo pun menjawab iya, strategi kutu pil. Namun, Nire yang mendengar itu masih mengatakan bila Suo melakukannya dengan mulus, dan Nire menganggap dirinya pasti tidak keren. Mendengar ucapan Nire seperti itu, Sakura pun lalu mengatakan bila Nire bukanlah tidak keren. Nire pun lalu tersenyum. Dan setelah itu, Nire lalu kembali berdiri menanyakan ke wanita itu siapa sebenarnya para berandalan itu. Namun tiba-tiba satu orang datang menyerang mereka. Sakura dan Suo lalu menangkis tendangan orang itu. Sakura dan Suo lalu akan menghadapi saja. Akan tetapi mereka dihentikan dengan ucapan pria itu. Mengira apakah Sakura, Suo dan Nire yang membuat terluka wanita itu dengan sebutan nama Shizuka. Shizuka pun lalu berusaha untuk menghentikan pria itu.
Karena itu salah paham. Tapi karena ucapan Shizuka tidak didengar oleh pria itu, Shizuka lalu menampar pria itu saja. Dan lalu menceritakan yang sebenarnya. Setelah pria itu tahu yang sebenarnya, dia pun sampai bersujud minta maaf ke Sakura, Nire, dan Suo. Setelah itu, pria itu lalu memperkenalkan dirinya bila dia adalah Nakamura Kanji dan wanita itu adalah Narita Shizuka. Dan Shizuka itu adalah penyanyi. Dan Nakamura adalah pelayan di klub tempat Shizuka bernyanyi. Dan Nakamura bahkan memberitahu ke mereka bila suara Shizuka itu sangatlah indah. Bisa dibilang saat di panggung seperti bidadari. Melihat tingkah mereka berdua, itu membuat muka Sakura kembali memerah. Namun tiba-tiba salah satu berandalan tadi menyerang kembali. Sakura akan menghadapi. Namun Sakura keduluan dengan orang yang datang lagi. Dan ternyata bukan cuma satu saja yang datang, melainkan segerombolan orang lagi yang datang. Akan tetapi itu adalah bagian dari orang Nakamura. Kelompok Nakamura mengira yang menghajar berandalan itu adalah Nakamura. Nakamura lalu memberitahu bila yang melakukan itu adalah Sakura dan teman-temannya. Mendengar itu, walaupun mereka tidak tahu Sakura dan teman-temannya, mereka meminta maaf atas kekacauan itu. Nakamura lalu mendekat ke kelompoknya dan memberitahu ke Sakura dan kawan-kawan bila mereka itu cukup terkenal di daerah itu. Dan mereka disebut dengan sebutan Roppo Ichisa. Dan Nakamura adalah ketua dari Roppo Ichisa. Nire yang mendengar itu sampai kaget karena mereka adalah Roppo Ichisa di jalan Kaise itu. Sebab Nire sudah tahu bila mereka itu adalah kelompok gila-gilaan dan sering bertengkar dengan Furin di masa lalu. Mendengar Nire mengatakan itu, Nakamura yang sempat kaget itu menambah Nire panik lagi. Akan tetapi Nakamura mendengar mereka dari Furin, Nakamura terlihat senang dan tidak heran bila mereka sangat kuat. Bahkan terutama Nakamura senang dengan Sakura karena sudah membela mereka. Padahal baru bertemu, bahkan menyebut Sakura tangguh, terampil, dan baik hati. Sakura yang mendengar itu lalu menjawab bila Sakura tidak membela Nakamura. Mendengar itu, Nakamura masih menambahi, sudah tidak jujur, tapi sombong banget ya. Dan Shizuka yang sudah mengerti bila dia dari Furin, Shizuka lalu menanyakan, apakah mereka mengenal Tsubakino? Nira pun menjawab, bila mereka ke situ hanya untuk bertemu Tsubakino. Dan ternyata Shizuka bukan hanya mengenal Tsubaki, bahkan Tsubaki dan Shizuka pernah satu panggung. Mendengar itu, mereka pun sampai kaget. Dan setelah beberapa saat, mereka sudah diajak ke tempat Tsubakino berada. Dan ternyata Tsubakino adalah penari tiang di klub itu. Mereka lalu melihat pertunjukan Tsubaki saja. Suo dan Nire melihat Tsubaki menganggap keren. Namun Sakura malah mengatakan, "Hah, apa-apaan ini, Cok? Dah lanjut nanti ya, Bre. Terima kasih."